Bagaimana menyembuhkan sakit kepala, mungkin cocok sampai kapanpun akan dicari orang. Bagaimana cara mengobati sakit gigi, itu akan dicari orang. Bagaimana caranya, sesuatu yang berbentuk tutorial, ya, istilahnya berhubungan sama kesehatan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk evergreen. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi bagaimana caranya membuat views di YouTube kita terus meningkat. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian, ya, terkadang ketika kita membuat sebuah video gitu, ini kenapa view saya tidak bertambah-tambah ya? Saya sudah membuat video A, saya sudah membuat video B, saya sudah membuat video apapun itu yang berhubungan sama tema saya. Kenapa view saya begitu-begitu saja, Mas Didik? Tidak bertambah-tambah gitu kan? Nah, baik teman-teman sekalian, ya. Pertama, saya akan membahas ini kepada teman-teman sekalian. Mohon teman-teman simak sampai selesai ya, biar supaya teman-teman tidak salah dalam menyimpulkan gitu kan. Nah, cara membuat views kita terus meningkat itu seperti apa sih sebenarnya, dan caranya seperti apa? Ya, tekniknya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus tahu yang disebut dengan algoritma YouTube. Ya, harus tahu yang disebut dengan algoritma YouTube. Nah, algoritma YouTube itu yang pertama ini adalah yang disebut dengan kalau saya bilangnya adalah faktor viral ya. Nah, ini faktor viral. Ya. Maka teman-teman sekalian, kira-kira apa yang sedang viral saat ini, maka itulah yang teman-teman bisa gunakan sebagai konten teman-teman sekalian. Ya, misalnya, ya, kenapa kemarin Kapten Vincent bisa view-nya bertambah drastis banget ya? Ya, karena pada saat itu emang sesuatu yang viral yang sesuai dengan tema dia. Ya, sesuai dengan tema dia. Apa itu? Ya, ketika itu salah satu pesawat di Indonesia ada yang kena musibah, terjatuh seperti itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah, Kapten Vincent membahas tentang hal tersebut sesuai dengan tema dia. Makanya dia view-nya terus meningkat. Nah, itu pertama teman-teman sekalian, yaitu faktor viral. Yang kedua adalah relate. Nah, related ya, related video. Nah, ada atau yang disebut dengan ya videonya emang sedang relate aja pada saat ini gitu kan. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya misalnya ya teman-teman hari ini sedang membahas sesuatu yang emang relate saat ini. Ya. Jadi saya misalnya sekarang membahas tentang sesuatu yang tidak relate nih. Misalnya saya bahas tentang tahun baru. Udah nggak relate, udah nggak sesuai gitu kan. Maka teman-teman ya membahas seperti itu, maka yakinlah penontonnya justru semakin menurun, bukan semakin meningkat. Tapi kalau teman-teman sekalian membahas sesuatu yang relate, ya, yang emang semua orang bisa melihat hal tersebut, senang dengan pembahasan tersebut, dan emang sedang kejadian saat ini, maka itu sangat cocok sekali gitu. Ya. Maka contoh misalnya ketika tahun 2000 sekarang gitu ya, saya bahas tentang corona, ya itu adalah sesuatu yang relate. Oke, itu yang kedua ya, related video. Nah, yang ketiga adalah yang disebut dengan evergreen ya, evergreen video ya, evergreen video. Nah, evergreen video ini apa? Evergreen video ini adalah video yang kira-kira menarik perhatian dari dulu sampai sekarang. Teman-teman bahas sekarang, mungkin akan ditonton orang kapanpun itu cocok. Ya, misalnya saya membahas bagaimana cara membetulkan laptop, mungkin cocok. Bagaimana menyembuhkan sakit kepala, mungkin cocok sampai kapanpun akan dicari orang. Bagaimana cara mengobati sakit gigi, itu akan dicari orang. Bagaimana caranya, sesuatu yang berbentuk tutorial, ya, istilahnya berhubungan sama kesehatan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk evergreen. Makanya banyak orang ketika membahas bagaimana cara menghilangkan perut buncit dan lain sebagainya, kenapa video saya terus bertambah? Iya, karena termasuk video evergreen. Ya, maka teman-teman pikirkan itu ya. Maka video mana yang kira-kira faktor viral, video yang kira-kira relate, atau video yang kira-kira evergreen, teman-teman bisa bahas di sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus tahu mindset seperti ini. Ya, saya akan tuliskan mindset seperti ini ya. Buatlah video gitu ya. Buatlah video yang benar-benar ya mau ditonton calon penonton gitu kan. Jadi teman-teman buat video yang betul-betul mau ditonton calon penonton. Ya, bukan sekedar ya maunya kita sebagai pembuat video. Ya. Jadi teman-teman lihat ya, harus memposisikan sebagai penonton. Kira-kira kalau penonton,
Kalau saya upload sesuatu ini, penonton mau nggak menonton video saya kira-kira ya? Memposisikan sebagai penonton. Ya, sama kayak kita misalnya menulis sebuah tulisan, teman-teman. Buatlah tulisan yang betul-betul mau dibaca oleh audiens. Bukan sekedar nulis gitu loh. Kalau sekedar nulis, ya belum tentu dibaca oleh audiens kan begitu. Ya. Misalnya saya punya cerita menarik tentang diri saya, ya. Dan cerita menarik ini bisa dikonsumsi oleh orang banyak nih. Bagus ini tulisan tersebut dan orang tersebut bakal mau membaca tulisan tersebut. Maka saya akan menulis tulisan tersebut. Kenapa? Karena tulisan ini adalah tulisan yang betul-betul mau dibaca oleh calon penonton tulisan saya, pembaca tulisan saya. Sama halnya juga dengan video. Kalau saya bahas video ini, kira-kira penonton mau nggak menonton video saya? Ya, misalnya contoh nih ya, teman-teman yang membahas sesuatu yang terlalu tingkat tinggi, ya. Contoh misalnya kemarin ada beberapa klien saya, dia membahas ya sesuatu yang tingkat tinggi tapi udah tidak relate, tidak evergreen, tidak viral, tapi pembahasannya tinggi banget. Ya, apa itu? Ya dia bahas tentang ya tentang rumus-rumus kimia yang tingkat-tingkat S3 gitu loh. Ya. Nah, siapa yang mau nonton itu? Mungkin orang-orang yang mau S3, mungkin orang-orang yang mau disertasi S3 mungkin akan menonton pembahasan kita. Tapi kalau pembahasan kita terlalu tinggi, nah kita akan lihat mau nggak orang lain itu menonton dengan video saya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah ada nggak di dalam video tersebut ya sesuatu yang menarik ya. Menarik perhatian. Nah, ada nggak di dalam video tersebut sesuatu yang menarik perhatian orang banyak gitu loh. Ya. Jadi orang ketika nonton video tersebut ada ilmu yang dia dapatkan. Masalah orang nonton tuh bisa terselesaikan dengan menonton video kita. Ya. Kenapa? Karena betul-betul di dalam tersebut itu betul-betul menarik perhatian orang banyak. Ya. Ya, contohnya apa? Mungkin ada hiburan di dalamnya, mungkin ada ilmu yang sangat menarik di dalamnya yang semua orang bisa ya berharap ada sesuatu yang menarik dalam video tersebut. Maka teman-teman sekalian, inilah yang saya lakukan selama ini ya. Faktor viral, teman-teman cari tuh. Misalnya carinya di mana ya Mas Didik ya, teman-teman bisa cari ya, mungkin bisa lihat di YouTube sedang viral apa saat ini, sedang trending apa. Ini saya bilang trending ya. Ya, sedang trending saat ini apa. Kalau emang ada yang cocok nama video, teman-teman sekalian mainkan aja. Loh, gimana Mas? Misalnya nih lagi trending tentang naik gunung. Nah, saya ini kan channel saya adalah tentang masakan lah. Gimana caranya lagi trending tentang naik gunung, saya hubungkan sama masakan. Bisa dong dihubungkan. Ya, contohnya gimana? Ya, persiapan makanan rendah kalori ya misalnya nih. Naik gunung dan lain sebagainya, atau makanan-makanan cemilan sehat, cemilan enak di atas gunung. Jadi teman-teman bisa buat tuh ya, bisa dihubung-hubungkan gitu ya. Nah itu ya, atau video-video yang relate saat ini ya, jangan sesuatu yang tidak relate lagi ya. Oke, saya rasa begitu teman-teman, silakan ditonton lagi. Ada 3 ini yang teman-teman bisa pahami lagi, yang teman-teman bisa tonjolkan kembali video teman-teman sekalian agar view teman-teman terus meningkat. Saya rasa begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.